Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari bab 13, yaitu mengelola kinerja dan mutu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Miriam Syamsyadi Putri dengan NPM akhir 140 dan rekan saya Solo Putri Algata dengan NPM akhir 097, Amika Budi Lestari NPM akhir 149, Amelina Eka Putri NPM akhir 091, Karina Wahyunita NPM akhir 143, Lewi Agrasis Manik NPM akhir 107, dan Rizka Ananda dengan NPM akhir 090. Yang pertama, kontrol atau pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan itu berjalan sesuai rencana. Intinya, ada standar atau target, ada pengukuran hasil, ada perbaikan kalau ada penyimpangan. Contoh, perusahaan itu menargetkan penjualan 100 juta, ternyata hanya 80 juta. Nah, ini berarti perlu dianalisis dan diperbaiki. Lalu kenapa kontrol itu penting? Tanpa kontrol, sebuah perusahaan itu bisa membuat kesalahan, kinerja itu tidak sesuai target, bisa rugi atau tidak efisien. Nah, makanya dengan kontrol ini perusahaan tetap di jalur yang benar, bisa mendeteksi masalah lebih cepat, dan bahkan membantu pengambilan keputusan. Contoh, terdapat kasus cyber stalking, yang mana ini merupakan pegawai menggunakan internet untuk hal pribadi saat kerja, yang mana ini akan berdampak produktivitas bisa menurun, lalu karyawan tersebut bisa mengakses hal yang tidak pantas atau bahkan risiko keamanan data. Nah, solusinya itu membuat aturan penggunaan internet, menjelaskan batasan mana yang boleh dan tidak, lalu melakukan pengawasan, namun tetap seimbang, jangan terlalu ketat. Jadi intinya, kontrol itu harus tegas, tapi tetap manusiawi. Selanjutnya, ada bagian dan alat kontrol. Memilih standar dan ukuran. Jadi perusahaan itu tidak hanya melihat keuangan saja atau laba dan penjualan, tapi juga melihat hal yang non keuangan atau tak kasat mata, seperti kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan efisiensi proses. Contoh nyata, perusahaan maskapai itu tidak hanya lihat keuntungan, tetapi juga pelayanan pelanggan, ketepatan waktu, dan kualitas layanan. Karena semua hal tersebut itu mempengaruhi kesuksesan jangka panjang. Lalu ada kartu skor berimbang atau balance scorecard. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kinerja secara lebih lengkap dan seimbang. Ada 4 perspektif utama. Yang pertama, keuangan. Ini mengenai apakah perusahaan ini menghasilkan keuntungan. Contoh, laba, pendapatan, dan ROI. Lalu yang kedua, pelanggan. Ini mengenai bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan. Contohnya seperti kepuasan pelanggan, loyalitas, dan jumlah pelanggan. Lalu yang ketiga, ada proses bisnis internal. Ini mengenai seberapa baik proses kerja di dalam perusahaan. Contohnya, efisiensi produksi dalam perusahaan tersebut tuh bagaimana, lalu kecepatan layanan, dan kualitas produk. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Ini maksudnya apakah perusahaan itu berkembang ke depan. Contohnya, skill karyawan, inovasi, dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model kontrol umpan balik. Nah, jadi untuk menentukan apakah suatu kinerja telah memenuhi standar, maka perlu melibatkan penggunaan umpan balik dengan seluruh sistem kontrol yang telah dirancang dengan baik. Berikutnya, saya akan ada langkah-langkah kontrol umpan balik. Nah, jadi langkah-langkah ini ada 4. Yang pertama, membangun standar kinerja. Nah, jadi dalam suatu rencana strategis perusahaan, para manajer itu harus menentukan tujuan untuk setiap departemennya di dalam perusahaan secara spesifik. Nah, dari tujuan tersebut, maka akan terbentuklah suatu standar kinerja operasional yang nantinya akan berperan sebagai pembanding dari seluruh aktivitas perusahaan. Nah, manajer itu harus berhati-hati dalam pengukuran dan penetapan standar yang telah dibuat, karena ada beberapa kasus di perusahaan ada yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan menentukan ukuran non-finansial. Nah, standar yang dibuat itu harus jelas juga agar para pegawai itu bisa tahu jelas apa yang harus dilakukan. Kedua, ada mengukur kinerja yang ada. Nah, jadi suatu perusahaan itu perlu menyiapkan laporan formal mengenai pengukuran kinerja kuantitatif yang akan ditinjau oleh manajer setiap hari, setiap minggu, ataupun setiap bulan. Nah, pengukuran ini tuh dilakukan harus berkaitan dengan standar yang telah ditetapkan pada langkah pertama.
Yang ketiga, ada membandingkan kinerja dengan standar. Jadi, tujuan manajer membaca sebuah laporan atau datang ke pabrik adalah untuk mengidentifikasi kinerja apakah telah mencapai, melebihi, ataupun tidak mencapai standar. Nah, laporan kinerja ini akan menjadi pembanding antara standar kinerja pada periode pelaporan dan kinerja pada periode yang sama, serta untuk menghitung perbedaan antara setiap jumlah yang ada dan standar yang telah ditetapkan, atau bisa perbedaan tersebut disebut dengan variance. Nah, ketika terjadi penyimpangan di kinerja, maka manajer itu harus mengidentifikasi, terus menginterpretasi, dan menganalisis permasalahannya. Yang keempat atau yang terakhir itu ada melakukan tindakan korektif. Nah, pada tahap ini itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kontrol tradisional atas ke bawah dan pendekatan kontrol partisipatif. Nah, pendekatan kontrol tradisional atas ke bawah adalah di mana manajer itu melaksanakan wewenangnya untuk membuat perubahan penting. Jadi manajer itu mendorong para pegawai untuk bekerja lebih keras, mendesain ulang proses produksi, atau bahkan memecat pegawai yang melakukan penyimpangan dalam kinerjanya. Nah, kalau pendekatan kontrol partisipatif itu manajer harus berkontribusi, berkolaborasi dengan pegawai untuk menentukan tindakan korektif yang dibutuhkan nantinya. Baik, saya Amika Puji Lestari dengan NPM Mahir 149 akan melanjutkan materi dari rekan saya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana anggaran itu dikelola dalam kinerja dan mutu organisasi. Nah, anggaran itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menentukan target pengeluaran. Artinya, sebelum kegiatan itu berjalan, perusahaan harus sudah menentukan batas biaya yang dikeluarkan. Misalnya, suatu perusahaan memberikan 50 juta ribu kepada Departemen Pemasaran untuk 1 bulan dalam melakukan promosi atau iklan. Nah, lalu yang kedua yaitu membandingkan rencana dengan realisasi. Setelah kegiatan berjalan, kita harus mengecek apakah pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang diberikan di awal. Misalnya tadi, Departemen Pemasaran kan diberikan 50 juta dalam 1 bulan, tapi ternyata kenyataannya dalam 1 bulan itu Departemen dalam melakukan promosi memerlukan atau mengeluarkan biaya sebesar 75 juta. Nah, itu kan terlihat bahwa ternyata realisasi dengan anggaran yang diberikan itu berbeda, memiliki selisih. Nah, lalu yang ketiga, melakukan tindakan koreksi. Nah, seperti tadi, kan karena anggaran yang diberikan harusnya 50 juta, tetapi ternyata harus mengeluarkan biaya sebesar 75 juta. Nah, hal ini perlu dikoreksi dan harus dicari penyebab, dan seorang manajer itu harus mencari cara strategis untuk memperbaikinya di masa depan, agar tidak ada pembengkakan biaya. Nah, jadi anggaran itu bukan cuma rencana di awal, tetapi juga alat untuk mengontrol agar organisasi itu tetap efisien. Selanjutnya, responsibility center. Ini merupakan bagian atau unit dalam organisasi yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Misalnya, seperti bagian produksi bertanggung jawab atas biaya produksi, dan misalnya seperti bagian pemasaran bertanggung jawab atas biaya promosi. Nah, setiap unit dipimpin manajer yang nantinya akan dinilai berdasarkan kinerjanya, termasuk bagaimana mereka mengelola anggaran. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama itu ada anggaran biaya, digunakan untuk mengontrol pengeluaran. Contohnya ini seperti biaya listrik, gaji karyawan, dan bahan baku. Lalu yang kedua ada anggaran pendapatan, digunakan untuk memperkirakan dan mengevaluasi pemasukan. Contohnya, target penjualan bulan Maret merupakan 20 juta ribu rupiah. Nanti akan dibandingkan dengan hasil sebenarnya apakah sesuai dengan targetnya. Lalu untuk ketiga ada anggaran kas. Fokusnya pada arus kas masuk keluar agar perusahaan itu tetap likuid. Misalnya walaupun perusahaan itu untung atau mendapatkan keuntungan, tetapi kalaupun kasnya kosong itu akan bermasalah.
misalnya tidak bisa membayar gaji. Lalu yang terakhir ada anggaran modal yang digunakan untuk keputusan investasi jangka panjang. Maksudnya ini mereka atau perusahaan akan menilai apakah mereka akan meneruskan investasi ini seperti itu. Ada contoh lainnya, misal membeli mesin baru atau membuka cabang baru. Itu harus diberikan keputusan apakah hal ini nanti akan menguntungkan atau tidak. Nah, selanjutnya ada pula dua pendekatan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, pendekatan top down, yang dimana ini disusun oleh manajemen puncak. Jadi, dalam melakukan perencanaan, suatu manajemen puncak itu sudah menentukan anggaran-anggaran yang dikeluarkan dalam mendukung proyek-proyek tertentu. Nah, dalam pendekatan ini memiliki keunggulan lebih cepat. Tetapi meskipun lebih cepat karena ini ditentukan langsung oleh manajemen puncak langsung, ini bisa saja kurang sesuai dengan keadaan aslinya atau keadaan lapangan. Lalu pendekatan yang kedua itu ada bottom up, yang dimana disusun dari level bawah lalu diajukan ke atas. Maksudnya suatu manajer setiap bagian, misalnya manajer departemen pemasaran, manajer departemen produksi, dan lain-lain itu memberikan ajuan anggaran kepada manajemen puncak, yang dimana mereka memiliki partisipasi dalam menentukan anggaran, sehingga nanti manajemen puncak tinggal menyetujuinya atau tidak. Nah, keunggulannya itu di sini lebih realistis dan partisipatif karena melibatkan manajer-manajer lainnya. Lalu kelemahannya itu harus memerlukan waktu yang lama karena suatu manajer di bagian bawah itu harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga perlu melakukan riset yang lebih mendalam. Kita dapat menyimpulkannya kalau top down itu manajemen pusat itu langsung menentukan target tinggi tanpa adanya diskusi dengan karyawan atau manajer lainnya. Nah, kalau bottom up itu karyawan ikut menyusun target berdasarkan kondisi aslinya atau di lapangan. Nah, adapun keuangan itu harus dikontrol. Tujuannya yaitu untuk mengawasi apakah kinerja keuangan itu berjalan dengan baik atau tidak, dan mendeteksi masalah lebih awal sebelum menjadi lebih besar. Karena kondisi keuangan itu merupakan cerminan dari kesehatan organisasi. Untuk mengontrol keuangan ini terdapat dua alat utama. Yang pertama itu adalah neraca, yang dimana menunjukkan posisi keuangan perusahaan baik aset, kewajiban, maupun ekuitas. Contohnya, kalau utang terlalu besar dibandingkan aset, berarti kondisi keuangan perusahaan itu bisa dibilang kurang sehat. Lalu, alat yang kedua itu ada laporan laba rugi, yang menunjukkan kinerja perusahaan dari akun pendapatan, beban, yang dimana dari kedua akun ini akan menunjukkan mengalami laba atau rugi. Contohnya, ketika penjualan tinggi tetapi tetap mengalami kerugian, berarti biaya atau beban yang dikeluarkan itu terlalu besar dan perlu dikontrol. Nah, melalui dua laporan ini, manajer itu bisa mengevaluasi kinerja dan mengambil keputusan atau strategi yang lebih baik untuk di masa depan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Seorang manajer perlu mampu mengevaluasi laporan keuangan dengan membandingkan kinerja melalui waktu ke waktu. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah perusahaan mengalami peningkatan dan mampu bersaing untuk kedepannya. Analisis ini biasanya menggunakan beberapa rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan melalui perhitungan rasio lancar, yaitu dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi nilainya, maka semakin aman kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan aset dalam kegiatan operasionalnya dengan menghitung melalui perputaran persediaan, yaitu dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Semakin tinggi nilai, maka efisiensi penggunaan aset semakin baik. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menghitung net profit margin, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Semakin tinggi nilai, maka kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan semakin baik.
Yang terakhir yaitu rasio leverage. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dengan menghitung debt to asset ratio, yaitu total utang dibagi dengan aset. Jika terlalu tinggi nilainya, maka berisiko kesulitan bayar utangnya karena nilai utang terlalu besar. Filosofi kontrol yang berubah-ubah. Kontrol yang berubah-ubah tergantung dengan kondisi perusahaan, lingkungan bisnis, serta gaya kepemimpinannya. Di sini ada pendekatan kontrol utama, ada dua, yaitu gaya pendekatan hierarki dan pendekatan desentralisasi. Yang pertama yaitu pendekatan hierarki, di mana pendekatan ini bergantung pada aturan, terlalu formal, dan pengawasannya lebih ketat. Akibatnya, organisasi cenderung lebih kaku dan formal. Selanjutnya yaitu pendekatan desentralisasi, di mana pendekatan ini bergantung pada kepercayaan, budaya, dan nilai organisasi. Kontrol desentralisasi lebih fleksibel, adaptif, dan mendorong tanggung jawab setiap individu. Baik, memasuki materi berikutnya yaitu manajemen buka buku. Manajemen buka buku atau perbuk manajemen ini itu membuat para pegawai mempelajari tentang grafik, gambar, rapat, dan sebagainya terkait kondisi keuangan perusahaan. Jadi, dengan dibekali pelatihan cara menafsirkan laporan keuangan perusahaan, para pegawai ini diharapkan bisa mengetahui kondisi sebenarnya perusahaan tersebut. Nah, di sini komunikasi dan kerjasama tim juga perlu ditingkatkan. Nah, tujuan dari manajemen buka buku ini yaitu untuk membuat para karyawan itu bisa melakukan atau bisa memposisikan dirinya sebagai pemilik bisnis. Dan untuk membuat para karyawan bisa memperlakukan dirinya seperti seorang pemilik bisnis, manajer perlu memberikan bekal kepada karyawan tersebut agar dapat mengembangkan suatu perusahaan secara bersama-sama. Manajemen buka buku ini dapat membantu para pegawai menghargai mengapa efisiensi dalam perusahaan itu perlu dilakukan untuk kepentingan organisasi dan kepentingan para karyawan lainnya. Nah, selanjutnya adalah manajemen kualitas total. Pendekatan populer yang berdasarkan pada filosofi kontrol di desentralisasi adalah manajemen kualitas kontrol atau disebut total quality management atau biasa disingkat TQM, yaitu upaya organisasi untuk melakukan perbaikan pada organisasinya secara terus-menerus. Jadi, setiap periode atau setiap pergantian periode perusahaan ini itu melakukan perbaikan terhadap sistem yang telah dilakukan di periode sebelumnya. Jadi tujuannya itu agar periode berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, TQM ini makin digemari manajer-manajer di Amerika Serikat pada tahun 1980-an karena gaya manajemen ini telah diterapkan di perusahaan-perusahaan besar di Jepang seperti Toyota, Canon, dan Honda. Karena perusahaan ini berhasil mendapatkan saham pasar dan reputasi yang baik di internasional dengan kualitasnya yang tinggi. Nah, teknik-teknik pada TQM ini terdapat 5 teknik. Teknik yang pertama adalah siklus kualitas. Teknik untuk menerapkan pendekatan di desentralisasi TQM adalah dengan menggunakan siklus kualitas, di mana siklus kualitas atau quality circle adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 6 hingga 12 karyawan yang sukarela yang bertemu secara rutin untuk membahas permasalahan perusahaan dan menemukan solusi untuk menyelesaikannya. Jadi di sini di waktu kerja mereka yang sudah ditentukan, para anggota ini akan bertemu dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan serta para anggota di siklus ini bebas melakukan atau mengumpulkan data serta melakukan survei. Selanjutnya teknik yang kedua adalah teknik tolak ukur. Tolak ukur diperkenalkan oleh Xerox di tahun 1979 dan sekarang menjadi unsur utama dalam teknik TQM. Tolak ukur atau benchmarking ini didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dari pengukuran produk, pelayanan, dan praktik yang dibandingkan dengan pesaing terkuat atau perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan terunggul di bidangnya. Jadi tolak ukur ini itu kayak membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan dua tentang bagaimana pelayanannya, bagaimana cara menjual produk. Jadi bisa menganalisis cara yang lebih efektif untuk kedepannya.
Jadi dengan cara membandingkan perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Nah, untuk teknik yang berikutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip Six Sigma. Six Sigma adalah metode dalam manajemen kualitas total atau TQM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dengan menekan jumlah cacat hingga hanya 3,4 per 1 juta peluang atau hampir sempurna. Nah, metode ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Motorola dan kemudian dipopulerkan oleh General Electric. Nah, Six Sigma ini itu berfokus pada peningkatan kualitas, pengurangan kesalahan, dan efisiensi biaya melalui pendekatan terstruktur yang dikenal sebagai DMATCH, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Control. Nah, penerapan Six Sigma ini itu membutuhkan komitmen yang kuat dari manajemen puncak serta didukung oleh tenaga ahli. Nah, metode ini itu juga digunakan di berbagai industri, tidak hanya manufaktur tetapi juga layanan. Nah, yang keempat yaitu pengurangan siklus waktu. Cycle time atau siklus waktu adalah total langkah yang diperlukan perusahaan untuk menyelesaikan suatu proses mulai dari awal hingga akhir. Nah, dalam TQM ini, pengurangan siklus waktu itu menjadi penting karena di dunia bisnis yang cepat ini menuntut respon yang lebih singkat dan juga efisien. Penyederhanaan alur kerja dan penghapusan langkah yang tidak perlu itu membuat proses lebih cepat dan juga efisien sehingga meningkatkan kinerja dan juga kualitas. Contohnya itu, LL Bean mampu merespon sebagian besar pesanan hanya dalam waktu sekitar 2 jam melalui sistem terkomputerisasi dan perbaikan proses. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu perbaikan terus-menerus. Kaizen atau perbaikan terus-menerus adalah pendekatan dalam TQM yang menekankan perubahan kecil secara berkelanjutan di semua berbagai organisasi untuk meningkatkan kualitas dan juga kinerja. Jadi, setiap karyawan itu diharapkan berkontribusi untuk melakukan perbaikan dalam pekerjaannya. Karena perbaikan kecil yang konsisten itu dapat menghasilkan keberhasilan yang besar. Nah, contohnya itu, Dana Corporation itu berhasil mencapai tingkat penyiriman tepat waktu hingga 99% dan hampir nol cacat melalui penerapan Kaizen dan juga program Six Sigma secara rutin. Selanjutnya, faktor-faktor kesuksesan TQM. Faktor positifnya yang pertama, tugas-tugas yang ada menuntut pegawai yang berketerampilan tinggi. Yang kedua, TQM berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah ditingkatkan untuk semua pegawai. Yang keempat, partisipasi dan kinerja tim digunakan untuk menghadang permasalahan yang signifikan. Yang kelima, perbaikan terus-menerus adalah cara hidup. Sedangkan faktor negatifnya, yang pertama, ekspektasi manajemen biasanya tinggi. Yang kedua, manajer tingkat menengah merasa tidak puas jika kehilangan wewenang. Yang ketiga, para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan organisasi. Yang keempat, pemimpin serikat pekerja tidak disertakan dalam diskusi kendali mutu. Dan yang kelima, manajer menunggu inovasi yang besar dan dramatis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan TQM itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti kesesuaian metode atau misalnya itu Six Sigma, keterlibatan dan motivasi karyawan, peningkatan kemampuan dan pemecah masalah, dan juga budaya organisasi yang mendukung perbaikan terus-menerus seperti Kaizen. Baik, di sini saya akan membahas tentang tren kendali mutu dan keuangan. Nah, saat ini tuh perusahaan menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang dinamis serta persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan tuh harus melakukan evaluasi terhadap manajemen dan proses bisnisnya, khususnya pada sistem pengendalian. Nah, terdapat beberapa tren utama yang berkembang. Yang pertama adalah penerapan standar kualitas nasional. Yang kedua, penerapan konsep nilai tambah baik itu nilai ekonomis maupun nilai pasar. Dan yang ketiga, penggunaan pembiayaan berbasis aktivitas. Terakhir adalah peningkatan tata kelola perusahaan. Selanjutnya, standar kualitas internasional. Nah, meningkatnya persaingan dalam ekonomi global ini tuh mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen kualitas yang lebih baik. Salah satu bentuknya itu adalah dengan menggunakan standar internasional sebagai acuannya.
Nah, standar yang paling umum digunakan itu adalah ISO 9000, yaitu standar manajemen kualitas yang disusun berdasarkan kesepakatan internasional oleh International Organizations for Standardizations. Nah, standar ini itu telah digunakan oleh ratusan ribu perusahaan di berbagai negara sebagai bukti komitmen terhadap kualitas. Dengan adanya sertifikasi ISO 9000 ini tuh perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka tuh masih memiliki manajemen kualitas yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan dan daya saing di pasar global. Selanjutnya yaitu sistem kontrol keuangan baru. Nah, selain menggunakan alat keuangan tradisional, perusahaan saat ini tuh mulai menerapkan sistem yang lebih modern seperti Economic Value Aid atau EVA, lalu Market Value Aid atau MVA, lalu Activity Based Costing, dan tata kelola perusahaan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Economic Value Aid atau EVA. Jadi EVA itu merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan cara menghitung laba operasional bersih setelah pajak, kemudian dikurangi dengan biaya modal yang digunakan. Nah, melalui EVA ini tuh perusahaan dapat mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan itu benar-benar memberikan nilai tambah atau tidak. Nah, selain itu, EVA ini juga membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih efisien dan berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan, misalnya dalam menentukan investasi atau pengeluaran biaya. Selanjutnya, ada pertambahan nilai pasar atau Market Value Aid yang biasa disingkat MVA. Jadi MVA ini tuh merupakan metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan berdasarkan penilaian pasar, yaitu dengan membandingkan nilai pasar perusahaan dengan total modal yang telah diinvestasikan. Nah, apabila nilai pasar perusahaan ini tuh lebih besar dibandingkan modal yang diinvestasikan, maka perusahaan tersebut itu memiliki MVA positif. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan tuh berhasil menciptakan nilai dan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham. Nah, MVA ini tuh juga sering dikaitkan dengan EVA. Nah, umumnya perusahaan yang memiliki EVA yang tinggi itu juga memiliki MVA yang positif karena keduanya itu sama-sama menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Lalu, pembiayaan berbasis aktivitas atau Activity Based Costing yang biasa disingkat ABC. Jadi ABC ini tuh merupakan metode penentuan biaya yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Nah, berbeda dengan metode tradisional yang membebankan biaya pada departemen, ABC ini tuh lebih fokus pada setiap aktivitas yang terlibat, mulai dari pemrosesan pesanan, produksi, hingga pengiriman produk. Nah, dengan pendekatan ini tuh perusahaan dapat memperoleh perhitungan yang lebih akurat. Dan yang terakhir, tata kelola perusahaan atau corporate governance. Jadi tata kelola perusahaan ini adalah sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi jalannya organisasi dengan tujuan utama melindungi kepentingan para pemegang saham. Nah, isu ini tuh menjadi semakin penting setelah terjadinya berbagai kasus kegagalan perusahaan besar yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan manipulasi laporan keuangan. Nah, sebagai respons, diterapkanlah berbagai regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengendalian internal dalam perusahaan. Namun demikian, pengendalian yang terlalu ketat ini tuh juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya motivasi dan kepercayaan karyawan. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu perlu menjaga keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan kepercayaan terhadap karyawan agar kinerja organisasi atau perusahaan itu tetap optimal. Baik, selanjutnya adalah bab 14 yang membahas tentang pengelolaan rantai nilai, teknologi, informasi, dan e-bisnis. Baik, selanjutnya organisasi sebagai rantai nilai.
Jadi, organisasi itu dipahami sebagai sebuah rantai nilai, yaitu sistem yang mengubah masukan menjadi keluaran yang memiliki nilai bagi konsumen. Nah, proses ini itu terjadi dalam inti teknis yang merupakan pusat kegiatan produksi barang atau jasa. Nah, organisasi itu menerima berbagai masukan seperti bahan baku, sumber daya manusia, fasilitas, dan informasi yang kemudian diolah menjadi keluaran berupa barang atau jasa. Nah, dalam proses ini tuh perusahaan tuh tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga menciptakan nilai tambah, kualitas dan efisiensi dari hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh strategi operasi serta sistem pengendalian yang diterapkan. Nah, selanjutnya manajemen operasi, yaitu bidang yang mengelola seluruh proses produksi sehari-hari. Jadi manajer operasi ini tuh bertanggung jawab dalam berbagai keputusan. Lalu, operasi manufaktur dan pelayanan. Nah, manajemen operasi itu tidak hanya berlaku pada produksi barang, tetapi juga pada organisasi atau perusahaan jasa yang saat ini berkembang lebih pesat dalam perekonomian. Nah, perusahaan manufaktur ini tuh merupakan perusahaan yang menghasilkan barang fisik seperti kendaraan atau produk elektronik. Sedangkan perusahaan jasa ini menghasilkan produk non-fisik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Nah, perbedaan utama antara keduanya itu terletak pada keterlibatan konsumen dan sifat produknya. Pada jasa, konsumen itu terlibat secara langsung dalam proses produksi dan layanan itu tidak dapat disimpan, melainkan harus diberikan saat dibutuhkan. Nah, meskipun demikian, keduanya itu memiliki kesamaan yang sama dalam hal pengelolaan operasional seperti penjadwalan, pengelolaan sumber daya, serta menjaga kualitas produktivitas. Manajemen rantai supply. Jadi manajemen rantai supply ini tuh merupakan proses pengelolaan seluruh alur produksi mulai dari pengadaan bahan mentah hingga pendistribusian produk kepada konsumen di akhir. Nah, hal ini tuh penting karena perusahaan itu harus memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang wajar, serta memiliki sistem distribusi yang efisien agar produk itu dapat sampai ke konsumen dengan tepat waktu. Oleh karena itu tuh manajer operasi tidak hanya berfokus pada proses di internal saja atau proses dalam perusahaan, tetapi juga harus mengelola hubungan dengan pemasok dan distributor. Nah, selain itu, pembangunan teknologi, khususnya internet, memungkinkan terbentuknya rantai e-supply, yaitu sistem yang menghubungkan perusahaan dengan mitra eksternal secara terintegritas melalui pertukaran data secara elektronik. Selanjutnya, tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas adalah cara mengatur posisi mesin, peralatan, tenaga kerja, dan area kerja dalam satu tempat produksi atau organisasi. Kenapa ini penting? Karena kalau tata letaknya tidak tepat, bisa menyebabkan waktu kerja itu lebih lama, biaya operasional meningkat, dan bahkan proses kerja itu jadi tidak efisien. Sebaliknya, tata letak yang baik ini bisa memperlancar aliran kerja dan meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya ada jenis tata letak. Secara umum, ada 4 jenis tata letak fasilitas, yaitu process layout, product layout, fixed position layout, dan cellular layout, yang mana masing-masing ini punya karakteristik, kelebihan, dan kekurangan sendiri. Yang pertama, ada proses layout. Proses layout adalah tata letak yang disusun berdasarkan kesamaan fungsi atau jenis aktivitas. Misalnya di rumah sakit, ruang ronsen, ruang operasi, dan ruang laboratorium ini dipisahkan berdasarkan fungsinya. Jadi, alur kerja di sini tidak sama untuk setiap kasus. Setiap produk atau pasien bisa punya jalur yang berbeda-beda. Kelebihannya adalah fleksibel, artinya bisa menangani berbagai jenis kebutuhan. Namun kekurangannya karena alurnya tidak tetap, waktu pengerjaan bisa lebih lama dan biaya bisa lebih tinggi. Lalu ada product layout. Product layout ini disusun berdasarkan urutan proses produksi dari awal sampai akhir. Contohnya seperti pabrik mobil atau pabrik makanan, di mana setiap tahap sudah ditentukan secara berurutan. Yang mana pada ini tuh kelebihannya adalah sangat efisien karena alurnya jelas dan tidak berbelit-belit. Namun kekurangannya, sistem ini tidak fleksibel. Kalau ada satu bagian yang bermasalah, maka seluruh proses bisa ikut terganggu.
Selanjutnya ada cellular layout. Cellular layout merupakan kombinasi dari proses layout dan product layout. Di sini, fasilitas ini dibagi menjadi beberapa sel, di mana setiap sel menangani bagian tertentu dari proses produksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan efisiensi seperti product layout, tetapi tetap memiliki fleksibilitas seperti proses layout. Namun, penerapan layout ini itu membutuhkan perencanaan yang matang, dan tidak semua jenis produksi cocok menggunakan sistem ini. Selanjutnya ada fixed position layout. Pada fixed position layout, produk ini tetap berada di satu tempat, sementara pekerja dan peralatan yang berpindah. Biasanya ini digunakan untuk produk yang besar dan sulit dipindahkan, seperti pesawat, kapal, atau bangunan. Namun pada layout ini kelebihannya tuh tidak perlu memindahkan produk sehingga lebih aman. Dan kekurangannya itu pada layout ini koordinasi menjadi lebih sulit dan biaya tenaga kerja cenderung lebih tinggi karena banyak pergerakan. Jadi pada tata letak fasilitas ini tuh kesimpulannya, tata letak fasilitas itu sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi. Tidak ada satu jenis tata letak yang paling baik untuk semua kondisi. Jadi pemilihan harus disesuaikan dengan jenis produk, volume produksi, dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai otomatisasi teknologi. Otomatisasi teknologi ini merupakan kombinasi antara teknologi dan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi maupun operasional bisnis. Dengan adanya otomatisasi ini, perusahaan itu mengharapkan bisa mengurangi biaya operasional, mengurangi human error, dan mempercepat proses kerja. Contoh sederhananya, semisal kita dulu dalam melakukan pencatatan itu dilakukan secara manual. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi ini bisa melakukan pencatatan secara langsung karena adanya sistem otomatis. Nah, ada pun beberapa bentuk utama dari otomatisasi teknologi. Yang pertama itu ada RFID atau Radio Frequency Identification. Teknologi ini digunakan untuk melacak barang secara real time. Misalnya di gudang maupun di supermarket misalnya, setiap barang punya tag RFID. Saat barang itu masuk maupun keluar, sistem akan langsung mencatat secara otomatis tanpa perlu melakukan scan satu persatu. Nah, ini akan memengaruhi bagaimana kinerja suatu perusahaan itu, yang dimana sistem itu akan mencatat yang membuat stok itu lebih akurat, mengurangi kehilangan barang karena dicatat secara real time, dan pastinya proses akan lebih cepat. Lalu yang kedua itu ada sistem produksi fleksibel. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produksi dengan berbagai jenis produk dengan cepat. Contoh, pabrik sepatu bisa memproduksi berbagai model dengan mesin yang sama, tanpa harus mengganti seluruh sistem produksi. Hal ini kan menunjukkan bahwa sistem itu lebih responsif terhadap permintaan pasar, karena bisa dianggap seperti itu karena kita tidak perlu menggonta-ganti suatu sistem produksi, karena melalui sistem ini bisa menciptakan berbagai model sepatu. Nah, sehingga mereka tidak kaku pada satu jenis produk saja dan pastinya bisa mengikuti tren dengan lebih cepat. Lalu yang ketiga itu ada produksi ramping atau lean production. Fokusnya ini adalah mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas. Pemborosan di sini bisa berupa waktu yang terbuang, bahan baku yang tidak efisien, dan proses yang tidak perlu dilakukan. Contohnya, perusahaan hanya akan memproduksi barang sesuai permintaan, jadi tidak ada stok lebih yang menumpuk di gudang. Hal ini bisa membuat biaya yang dikeluarkan itu lebih efisien, kualitasnya pastinya lebih meningkat karena mereka fokus pada suatu hal itu karena adanya peningkatan atau sesuai dengan permintaan, dan prosesnya pastinya lebih sederhana dan cepat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi berikutnya yaitu manajemen persediaan.
persediaan atau inventory merupakan barang-barang yang disimpan oleh organisasi sebagai cadangan untuk digunakan dalam proses produksi berikutnya. Nah, biasanya organisasi itu memiliki 3 persediaan. Yang pertama yaitu persediaan barang dalam proses, yang kedua persediaan barang jadi, dan yang ketiga adalah persediaan barang mentah. Nah, kita bahas satu persatu. Persediaan barang jadi atau finished good inventory meliputi barang-barang yang telah melewati seluruh proses produksi. Jadi ini itu seperti produk hasil akhir dari seluruh proses produksi. Nah, yang kedua adalah persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Nah, barang di sini itu meliputi bahan baku yang bergerak dalam proses, namun belum termasuk ke dalam barang jadi karena masih perlu melakukan proses berikutnya. Jadi istilahnya itu seperti barang setengah jadi. Nah, untuk persediaan yang terakhir adalah persediaan bahan mentah atau raw material inventory, yaitu merupakan bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Jadi ini itu seperti bahan baku yang masih mentah yang belum diproduksi sama sekali atau belum diproses sama sekali. Nah, di sini ada yang pertama pentingnya persediaan. Nah, manajemen persediaan ini itu sangat penting. Kenapa? Karena setiap perusahaan apabila menyimpan persediaan yang terlalu banyak, itu akan menambahkan beban biaya dalam penyimpanan, seperti sewa gudang atau biaya perawatan pada bahan. Jadi, persediaan ini itu penting, namun tidak harus dikumpulkan sebanyak mungkin. Jadi, kita menyediakan persediaan bahan ini itu secukupnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya agar barang itu tidak menumpuk dan menimbulkan beban biaya lain. Maka dari itu ada persediaan tepat waktu atau sistem JIT, just in time. Nah, ini itu dirancang untuk mengurangi bahan persediaan yang menumpuk. Jadi tujuannya dari JIT ini adalah agar bahan mentah dan barang jadi tidak memiliki waktu untuk menumpuk di pabrik, diperiksa, atau di dalam perjalanan. Jumlah persediaan yang berkurang memungkinkan organisasi untuk menggunakan modal lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan modal untuk penyimpanan biaya bahan baku atau perawatan biaya bahan baku. Selain itu, JIT ini berperan penting dalam meningkatkan fleksibilitas. Nah, untuk materi berikutnya adalah teknologi informasi telah mengubah manajemen. Teknologi informasi atau IT ini yang canggih membuat manajemen persediaan tepat waktu bekerja dengan lebih mulus karena teknologi yang semakin canggih akan bisa mempermudah pencatatan persediaan atau perhitungan persediaan. Jadi sistemnya itu tidak manual lagi, bisa menggunakan suatu teknologi yang canggih. Selanjutnya kita akan membahas batas-batas mengatur kolaborasi yang meraja. Waktu, jarak, dan batasan lain antara individu, departemen, dan organisasi tidak lagi relevan di dunia bisnis sekarang ini, karena kolaborasi bisa menjadi solusi yang lebih efektif. Kolaborasi merupakan sistem yang bisa menggabungkan antar divisi, individu, departemen, dan organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan. Nah, teknologi informasi ini dapat menghubungkan orang-orang tersebut di seluruh dunia untuk berbagi dan bertukar informasi. Jadi, teknologi ini bisa mendukung kolaborasi agar bisa lebih efisien, lebih mudah, dan lebih cepat. Yang kedua, ada manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan atau knowledge management merupakan upaya yang menghimpun pengetahuan secara sistematis, mengorganisasikannya, menyediakannya secara luas kepada seluruh organisasi. Pengetahuan ini memanfaatkan data dan informasi. Nah, data sendiri merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan dari lapangan langsung yang kemudian nantinya akan diproses. Nah, sedangkan untuk informasi merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan yang diproses agar bisa menghasilkan konteks yang lebih bermakna yang bisa berfungsi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, data dan informasi ini sangat menunjang pengetahuan, di mana pengetahuan sendiri adalah hal yang diperlukan dalam suatu organisasi atau dalam menjalankan bisnis. Jadi dengan pengetahuan ini kita bisa mengambil keputusan yang bijak
dan tepat untuk perusahaan ke depannya. Nah, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen atau Management Information System atau bisa disingkat MES merupakan sistem yang berbasis komputer yang memberikan informasi dan membantu pengambilan keputusan manajerial efektif. Nah, MES ini berguna untuk membantu pengambilan keputusan strategis manajemen menengah maupun manajemen puncak. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem informasi manajemen. Nah, unsur ini ada 3. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau bisa disingkat dengan DSS. Nah, DSS ini adalah sistem informasi interaktif berbasis komputer yang mengandalkan model-model keputusan dan basis data khusus untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada sistem-sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau bisa disingkat dengan AIS. Merupakan sistem informasi manajemen untuk membantu pengambilan keputusan strategis di tingkat tertinggi manajemen. Nah, sistem ini tuh umumnya berbasis perangkat lunak yang memberikan akses terhadap data kompleks dalam jumlah yang besar serta dapat menganalisis dan menyajikan informasi dengan cepat. Nah, yang terakhir ada groupware. Nah, groupware ini merupakan perangkat lunak yang berjalan di jaringan komputer melalui internet untuk menghubungkan kelompok kerja antar ruangan maupun di seluruh dunia. Nah, perangkat lunak ini itu memungkinkan para manajer atau anggota tim untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengerjakan dokumen, bahkan atau diagram yang sama secara bersamaan, serta melihat perubahan dan komentar rekan mereka. Yang selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat dengan ERP yaitu sistem yang mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai proses bisnis di perusahaan. Nah, sistem ini itu menjadi tulang punggung operasi suatu perusahaan. Fungsi ERP sendiri yaitu sebagai sistem yang mengumpulkan, memproses, dan memberikan informasi mengenai seluruh operasi organisasi, termasuk pemesanan, desain produk, produksi, pembelian, persediaan, distribusi sumber daya manusia, tanda pembayaran, dan taksiran permintaan di masa yang akan mendatang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh proses penggunaan ERP. Nah, yang pertama, pegawai penjualan itu akan menerima pesanan dari toko retail. Nah, kemudian sistem ERP akan memeriksa jumlah persediaan dan memberitahukan jumlah yang tersedia kepada pegawai penjualan, kemudian mengirimkan pesanan produksi beserta kuantitasnya ke dalam pabrik. Nah, selanjutnya sistem akan menjadwalkan produksi dan menentukan kebutuhan sumber daya. Kemudian, sistem akan mengingatkan Departemen Sumber Daya Manusia tentang kebutuhan pekerja sementara. Nah, selanjutnya, sistem akan memberitahukan bahan baku yang harus dipesan oleh Departemen Pembelian. Kemudian, konsumen akan memasuki sistem untuk melacak status pemesanan. Nah, yang terakhir itu manajemen akan menggunakan data ERP untuk mengevaluasi dan menyesuaikan rencana strategisnya. Nah, selanjutnya yaitu generasi baru teknologi informasi. Nah, ini itu ditandai dengan pergeseran kekuatan dari perusahaan ke individu melalui penggunaan blog, wiki, dan juga jejaring sosial. Media seperti blog ini memungkinkan berbagai opini dan informasi, sementara wiki ini memungkinkan kolaborasi dalam membuat dan menyunting konten. Selain itu, social networking seperti Facebook dimanfaatkan untuk komunikasi dan juga kolaborasi, baik secara eksternal maupun internal oleh perusahaan. Nah,
Teknologi ini tuh juga didukung oleh sistem berbagai file antar pengguna yang memungkinkan pertukaran informasi secara langsung sehingga meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam organisasi. Nah, selanjutnya internet e-bisnis. Nah, banyak organisasi yang terlibat dalam jenis-jenis e-bisnis. E-bisnis yaitu semua bisnis yang berjalan lewat proses digital melalui jejaring, bukan di ruang fisik. Sedangkan e-dagang atau e-komersi yaitu istilah lebih sempit yang secara khusus berarti pertukaran atau transaksi bisnis yang terjadi secara elektronis. Di sini ada komponen-komponen penting e-bisnis. Yang pertama yaitu intranet, yaitu sistem komunikasi yang hanya dapat diakses oleh orang di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu extranet, yaitu sistem komunikasi yang dapat diakses oleh dua organisasi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu internet, di mana sistem komunikasi yang dapat diakses oleh semua orang atau khalayak umum. Selanjutnya yaitu strategi e-bisnis. Yang pertama yaitu dengan ekspansi pasar, yaitu menjangkau pelanggan lebih luas dan global melalui internet, seperti Tokopedia yang bisa diakses di seluruh Indonesia. Selanjutnya meningkatkan efisiensi, yaitu mempercepat proses bisnis dan menghemat biaya operasional. Contohnya dengan menggunakan QRIS, pembayaran tidak memerlukan banyak waktu dan menghemat biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.